Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Arif Hidayat pada channel Cah Patah Sewu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan tentang materi pendidikan agama Islam kelas 11 tingkat SMA ataupun SMK. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang patuh dan hormat kepada kedua orang tua serta kepada guru. Ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi pembelajarannya, apabila video ini bermanfaat, silakan tekan like, subscribe, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke ya, kita langsung saja menuju materi pembelajaran. Kita ikuti terus ya sampai pembahasan ini selesai. Oke ya, ini materi yang akan kita bahas yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, di mana nantinya kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian hormat dan patuh terhadap orang tua, kemudian pengertian hormat dan patuh terhadap guru, kemudian ada lagi memahami ayat dan hadis tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, sikap hormat dan patuh kepada orang tua, sikap hormat dan patuh kepada guru. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat berarti menghargai, takzim, dan khidmat kepada orang lain, baik itu kepada orang tua maupun sesama anggota keluarga. Dalam hubungan dengan orang tua, perilaku hormat itu ditujukan dengan berbakti kepada orang tua. Berbakti merupakan kewajiban anak kepada orang tua. Selain itu, berbakti kepada orang tua juga merupakan salah satu amal soleh yang mulia. Jadi dengan kita menghormati orang tua, maka hidup kita akan menjadi berkah ya. Karena orang tua itu merupakan orang yang paling berjasa di kehidupan kita. Tanpa adanya orang tua, kita tidak akan hadir ke dunia. Maka wajib kita hormati. Bahkan ketika orang tua melahirkan kita, itu taruhannya nyawa ya. Maka kita harus sayangi, hormati, dan patuhi orang tua kita. Selanjutnya pengertian dan patuh terhadap guru. Guru merupakan bapa rohani bagi seorang murid. Gurulah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak, dan membimbing para muridnya. Maka menghormati guru berarti penghargaan terhadap anak-anak kita ya. Kemudian dengan guru itulah mereka hidup dan berkembang. Jadi guru itu merupakan orang tua kita di dalam sekolah atau di luar rumah ya. Ketika kita di luar rumah, ketika kita sedang mencari ilmu pendidikan, yang menjadi orang tua kita adalah guru. Karena dengan bantuan guru maka kita akan bisa berkembang. Dalam artian seperti ini. Di rumah sudah diajarkan sama orang tua kita, tapi belum maksimal. Maka dibantulah oleh seorang guru agar apa yang kita tidak tahu, kita bisa mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui. Dan keberhasilan seseorang itu karena adanya andil dari orang tua dan guru. Contoh, seorang menjadi presiden atau menjadi dokter, kalau nggak ada guru ya, belum tentu mereka bisa menjadi seorang dokter yang sukses ataupun seorang presiden. Maka kita bersyukur ya masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dan mendapatkan seorang guru.
Guru merupakan pewaris para nabi karena lewat seorang gurulah ya, ilmu atau wahyu para nabi itu diteruskan kepada umat manusia. Bahkan Imam Al-Ghazali mengkhususkan seorang guru dengan sifat-sifat kesuciannya, kehormatan dan penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Imam Ghazali ulama besar ya. Beliau aja menempatkan seorang guru itu di bawah para nabi karena guru merupakan orang yang terhormat karena sudah membantu kita dalam mendidik kita, mencerdaskan kita ya. Makanya guru pun wajib kita hormati dan patuhi. Nah, selanjutnya ada ayat dan hadis yang berkaitan tentang patuh dan hormat kepada orang tua serta kepada guru. Banyak hadis dan ayat tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di mana ayat tersebut berisi tentang bagaimana kita sebagai anak atau sebagai murid bisa patuh dan hormat kepada orang tua kita ataupun guru-guru kita. Di antaranya ya, ayat dan hadis yang menerangkan tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pertama ada surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu hadis nomor 121. Ada surat Az-Zumar ya, ayat 9, ini berkaitan tentang guru. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni nomor 1077. Surat yang pertama. Surat yang pertama berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāhad dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dari ayat yang tadi ya, menerangkan tentang kewajiban yang harus dilakukan seorang muslim terhadap kedua orang tuanya. Di antara kewajiban itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kewajiban untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembah dan beribadah hanya kepada Allah serta tidak menduakannya. Yang kedua, kewajiban kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dengan cara berkata baik kepadanya, tidak membentak, tidak pula mengeluh, dan membantah perintahnya, baik dengan kata maupun dengan kata yang lainnya. Jadi dari ayat ini sangat jelas ya. Yang pertama kita diwajibkan untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua itu diperintahkan
untuk selalu menyayangi dan menghormati orang tua kita. Bahkan kita tidak boleh membentak dan tidak boleh mengeluh ya. Dan tidak boleh mengeluh atau membantah perintahnya walau hanya dengan kata-kata ah. Itu pun tidak boleh karena bisa menyakiti hati kedua orang tua kita. Ingat ya, surga kita ada di telapak kaki ibu, maka kita harus selalu menghormati orang tua kita. Bahkan Nabi Muhammad pernah ditanya oleh seorang sahabat, siapakah orang tua yang pertama wajib kita hormati? Kata Nabi, ibu kita. Kemudian ditanya lagi, kemudian siapa wahai Nabi? Jawaban Nabi Muhammad masih menjawab ibu. Pertanyaan ketiga, jawabannya pun masih sama, ibu. Baru yang keempat, jawaban yang keempat yaitu bapak. Jadi ibu itu lebih tinggi ya dibanding bapak. Ketika kita menghormati seorang ibu dan bapak, diutamakan ibu terlebih dahulu. Kenapa? Walaupun orang tua kita, khususnya bapak kita yang mencari nafkah atau tulang punggung keluarga, tapi yang melahirkan kita adalah seorang ibu. Bahkan ibu rela mengorbankan nyawanya buat diri kita. Makanya kita harus selalu menyayangi ibu dan bapak kita agar apa yang kita bisa dapatkan dan apa yang kita inginkan bisa tercapai dan menjadi berkah dalam kehidupan kita ya. Itu ayat yang menerangkan tentang menghormati seorang ibu dan bapak atau orang tua kita. Ayat yang lain yang berkaitan dengan hormat dan patuh kepada guru, yaitu surat Az-Zumar tadi ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Al-ayah Astagfirullahaladzim. Yang artinya katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pembelajaran. Surat Az-Zumar ayat 9. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa orang-orang berilmu itu tidak akan pernah dapat disamakan dengan mereka yang tidak berilmu. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebagai orang yang berilmu, yaitu orang yang derajatnya lebih mulia dibandingkan orang yang tidak berilmu. Oleh karena itu wajib bagi kita menghormati mereka serta patuh dan taat terhadap nasihat dan perintah-perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat dan aturan agama Islam ya. Jadi kita dianjurkan atau disuruh untuk menaati dan menghormati seorang guru. Apapun perintahnya kita ikuti. Dengan catatan perintahnya dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan. Jika ada guru yang memerintahkan untuk berbuat jahat, kita dilarang untuk mengikutinya. Kita tinggalkan saja, kita ambil yang baik-baiknya saja. Itu isi dari surat Az-Zumar ayat 9. Adapun hadis yang menerangkan tentang hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu riwayat Muslim nomor 121
yang artinya amal apakah yang paling dekat dengan surga? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, dan apalagi wahai Nabi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Lalu apakah ada lagi? Nabi menjawab, beliau menjawab yang ketiga yaitu jihad di jalan Allah. Dari hadis ini ya dijelaskan bahwasanya secara umum hadis ini menegaskan tentang beberapa amal yang mampu mendekatkan diri kita kepada surganya Allah, yang penuh dengan kenikmatan. Apabila kita analisis lebih dalam lagi, ada beberapa poin yang bisa menjadi isi kandungan dari hadis ini. Yang pertama yaitu berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang bisa mengantarkan seorang masuk kepada surganya Allah. Kemudian berbakti kepada orang tua disebut setelah sholat dan sebelum jihad. Hal ini menandakan bahwa keutamaan ibadah berbakti kedua orang tua itu sangat penting. Jadi dari hadis tadi ya ada 3 poin. Yang pertama, berbakti kepada orang tua itu merupakan amalan yang paling utama. Kemudian yang kedua itu dengan kita berbakti kepada orang tua bisa mengantarkan kita ke surganya Allah. Dan yang ketiga, berbakti kepada orang tua merupakan amalan yang utama, makanya ditaruh di setelah sholat dan sebelum jihad. Itu hadis tentang berbakti kepada orang tua. Kemudian hadis tentang hormat dan patuh kepada guru, yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni nomor 1077. Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan jiwa, dan rendah hatilah kalian pada orang yang kamu belajar darinya. Dari hadis ini bisa kita cari atau bisa kita pahami bahwasanya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk selalu rendah hati kepada orang-orang yang sudah mengajarkan kita ilmu, baik itu ilmu pengetahuan ataupun ilmu agama. Siapa yang mengajarkan kita? Yaitu seorang guru. Maka bersikap rendahlah kepada mereka. Dalam artian rendah hati ya. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh semena-mena terhadap guru kita. Dengan kita bersikap rendah hati kepada guru, maka kita merupakan salah satu cara kita atau bentuk dari rasa hormat kita kepada mereka seorang guru. Pada hakikatnya guru adalah orang yang memberikan ilmu. Dengan ilmu itu kita menjadi orang yang mulia, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi dengan adanya ilmu yang kita miliki ya, itu bisa menolong kita atau menjadikan kita menuju ke dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Dan apabila kita selalu menghormati guru kita, kemudian guru itu ikhlas atau senang dengan kita, maka ilmu yang kita dapat akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu juga merupakan amal soleh yang tidak akan terputus pahalanya. Jadi ilmu itu merupakan salah satu amal ibadah yang pahalanya tidak akan putus. Contoh gini, ketika kita menjadi seorang guru, terus kita mengajarkan ilmu tentang kebaikan kepada murid-murid kita, kemudian sama murid-murid kita dijalankan atau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada lagi yang menggunakannya setelah dipraktekkan sama murid kita, ternyata ada yang mencontoh, kemudian dijalankan sama ya. Maka kita sebagai seorang guru, sebagai orang yang pertama memberikan ilmu kepada murid kita,
kemudian dijalankan, kita akan tetap mendapatkan pahala. Walaupun nantinya kita sudah meninggal, tetap pahala akan terus mengalir kepada kita. Selama ilmu yang kita ajarkan digunakan dengan baik oleh anak murid kita. Terus kalau ilmu itu digunakan buat kejahatan, apakah kita dapat dosanya? Sama, ya. Jadi ketika kita mengajarkan kebaikan terus sama anak murid kita dibuat atau dipakai buat kejahatan, kita akan kena imbasnya, kena dosanya juga. Makanya biar guru kita senang, biar guru kita bahagia, taatilah dan hormatilah guru kita. Gunakan ilmu yang kita dapatkan buat hal-hal kebaikan. Karena bisa buat bermanfaat buat diri kita dan bisa menolong guru kita. Ya. Itu hadis tentang patuh dan hormat terhadap guru. Sikap yang harus kita terapkan untuk menghormati seorang guru ataupun orang tua, ya. Di sini sikap hormat dan patuh terhadap orang tua. Kita sebagai anak dari orang tua kita harus selalu hormat dan patuh kepada mereka sebagai balas budi apa yang telah mereka berikan kepada kita. Di antaranya yaitu ya, kita harus selalu menolong mereka, membantu orang tua kita. Ya. Kalian bisa lihat nih gambaran orang tua kita. Kita di sini ada peribahasa atau ada bahasa kalimat tentang menggambarkan sosok orang tua. Dalam senyummu kamu mesembunyikan letihmu. Derita siang dan malam menimpamu, tak sedikit pun menghentikan langkahmu untuk bisa memberi harapan baru bagiku. Ini gambaran bahwasanya orang tua kita selalu semangat untuk mendidik kita. Ya. Jadi jangan pernah menyakiti orang tua kita. Yang pertama, kita harus bergaul dengan orang tua kita dengan baik. Dalam artian bergaul, kita harus selalu menolong, membantu, dan berbicara sopan terhadap orang tua. Ya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Luqman ayat 15. Pergaulilah atau berteman dengan orang tua kita dengan baik. Ikutilah jalan mereka yang baik. Jangan mengikuti hal buruknya. Contoh, ketika mereka atau orang tua kita memaksa kita untuk mempersekutukan aku di sini itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu jangan diikuti. Kita harus tolak. Dan kita diwajibkan untuk mengingatkan kepada orang tua bahwasanya itu jalan yang salah. Karena hanya Allah lah yang wajib disembah. Cara yang kedua yaitu berkata kepada keduanya dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut, seorang mukmin yang baik itu hendaknya ketika berbicara dengan orang tua kita, maka kita mampu membedakan perkataan yang kasar ataupun yang tidak sopan. Karena kita berbicara dengan orang tua
Jadi ketika kita berbicara dengan orang tua, teman, anak, ataupun dengan yang lainnya, itu harus bisa memilah dan memilih bahasa yang kita gunakan. Ketika dengan orang tua, maka kita gunakan bahasa yang lemah lembut dan senantiasa tidak menyakiti perasaan mereka. Ketika dengan teman ataupun orang lain pun sama ya, kita dianjurkan untuk menggunakan bahasa yang baik agar kita bisa dihormati orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Surat Al-Isra ayat 23. Yang selanjutnya kita bersikaplah rendah hati di hadapan orang tua kita. Kita tidak boleh menyombongkan diri di hadapan mereka. Jadi di sini ketika kita memiliki kejayaan yang tinggi, ketika kita sudah sukses, kita harus ingat dengan orang tua kita. Kita tidak boleh lupa terhadap jasa-jasa mereka. Karena dengan adanya mereka kita bisa menjadi orang yang berhasil seperti ini. Firman Allah, wahfid lahuma jannahud dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku atau telah menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Ya, jelas ya, kita harus selalu menghormatinya. Kemudian kita harus memberikan nafkah kepada mereka, apalagi ketika kita sudah berhasil dan mereka berada dalam kondisi yang tidak mampu, maka kita wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikuna qul ma anfaqatum min khairi falil walidaini wal aqribina wal yatama wal masakini wa banas sabili wa ma taf'alu min khairi fa innallaha bihi alim. Al-ayat surah Al-Qur'an. Artinya mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Dari sini jelas ya, kita dianjurkan untuk selalu memberi nafkah kepada orang tua kita ataupun orang-orang yang membutuhkan. Ini surat Al-Baqarah ayat 215. Selanjutnya itu kita dianjurkan untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita, baik kepada orang tua kita yang masih hidup ataupun kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Ini surat Ibrahim ayat 42. Selanjutnya sikap hormat dan patuh kepada guru.
apa saja sikap dan hormat kepada guru, ya. Jadi selain kita hormat dan patuh kepada orang tua, kita juga harus hormat kepada guru-guru kita. Karena mereka ini telah berjasa mendidik kita dan menggantikan kedudukan orang tua kita ketika di dalam sekolahan atau dalam dunia pendidikan. Bagaimana cara yang tepat untuk menghormati dan patuh kepada guru? Yang pertama, kita mengucapkan salam apabila bertemu dengan guru. Jadi sebagai seorang muslim yang baik, ketika kita bertemu dengan siapa saja, khususnya dengan orang Islam, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Karena sudah semestinya seorang muslim itu saling mendoakan. Apalagi kita sebagai siswa, ya, sangat dianjurkan untuk mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Sebab mereka lah yang telah memberikan ilmu kepada kita dan sudah mau membimbing kita agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Yang kedua, memperhatikan yang disampaikan oleh guru. Ketika guru kita sedang menerangkan pelajaran, maka kita harus memperhatikan apa yang diterangkan oleh guru kita. Hal ini sekaligus sebagai bentuk kesungguhan ketika kita belajar, ya. Ketika kita belajar dengan kita memperhatikan penjelasan dari guru-guru kita, maka itu bukti kesungguhan kita dalam mencari ilmu. Agar apa yang kita dapatkan atau yang kita cari bisa berhasil di kemudian hari atau untuk masa depan kita, ya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi ketika kita bersungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan atau yang kita cita-citakan. Kemudian merendahkan suara di hadapan guru. Ketika kita bertemu dengan guru, janganlah kita mengucapkan bahasa yang kasar atau nada yang lebih tinggi di hadapan guru kita. Ya, jadi kita harus berbicara pelan saja. Jangan membentak, jangan nada yang tinggi, ya. Hal ini sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'di an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap bagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadarinya, ya. Jadi kita harus mempelankan suara-suara kita terhadap guru-guru kita agar apa yang kita dapatkan tidak terhapus gara-gara perbuatan kita sendiri. Selanjutnya kita melaksanakan perintah guru selama perintah itu tidak bertentangan dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mendapatkan perintah dari guru-guru kita, kita jalankan, kita patuhi, kita laksanakan. Namun ketika suatu saat kita menemukan perintah guru itu bertentangan dengan syariat Islam, maka kewajiban untuk menaati dan mematuhi tidak berlaku, ya. Jadi ketika guru kita menyuruh kita untuk mencuri atau membunuh, itu tidak wajib diikuti. Itu harus kita tolak, harus kita jauhi perintah tersebut. Justru kita dianjurkan untuk mengingatkan kembali guru kita agar bisa kembali ke jalan yang benar. Itu cara atau sikap kita hormat dan patuh kepada
orang tua dan guru kita. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dimengerti dan bermanfaat, baik itu buat saya pribadi ataupun buat semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu murni dari saya. Namun apabila ada kelebihan atau kesempurnaan, itu semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja penjelasan tentang taat dan hormat kepada guru. Apabila video ini bermanfaat, silakan tekan like, kemudian jangan lupa subscribe dan tekan tombolnya. Oke. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video yang lain.